Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilmal fiqhi wa tasawwufi imada li hadatin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Sahabat-sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Level atau kategori yang kedua dari ibadah saum dalam versi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu nurani adalah saum thariqah. Apa yang disebut dengan saum thariqah? Mari kita lihat lembaran-lembarannya. Wa amma saumu thariqah, dan adapun yang disebut dengan saum thariqah bahwa adalah ayyumsika jami'a a'dha'ihi, menahan seseorang terhadap seluruh anggotanya, minal muharramati dari yang diharamkan, wal manahi dari yang dicegah, wa dzamaim dari yang tercela, mislil ujbi seperti penyakit ujub, wa ghairihi dan selainnya, dohiron wa batinan, baik itu anggota badan dohir wa batinan ataupun anggota badan batin, lailan wa naharon, di waktu malam ataupun siang. Dari definisi ini kita dapat memahami bahwa saum thariqah adalah saum dohir batin, siang malam, dari yang diharamkan, dari yang dilarang, dan yang tercela. Sekali lagi, dohir batin, siang malam, saum dari yang diharamkan, dari yang dilarang, dan yang tercela. Berbeda dengan saum syariah. Saum syariah akidun, waktunya ditentukan. Tapi kalau saum thariqah, muabadatun bimudati umrihi, sepanjang hayat dikandung badan. Jadi tidak ada batas-batas waktunya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Dohir batin, dohir manusia harus kita saumi. Mana-mana saja yang harus kita kendalikan, mana-mana saja yang harus kita saumi, mana-mana yang harus kita puasai dengan puasa thariqah itu dari dohir manusia. Imam Al-Ghazali membaginya. Ada beberapa anggota badan yang sering sekali membuat kesalahan, dan ini harus disaumi, harus dipuasai. Saumnya adalah saum thariqah. Mana saja anggota itu? Anfun, ainun, udhunun, lisan, butnun, farjun, yadun, rijlan. Anfun, hidung. Ainun, mata. Udhunun, telinga. Lisanun, mulut. Baham, lisan. Butnun, perut. Farjun, kelamin. Yadun, tangan. Rijlatun, kaki. Ini harus kita kendalikan dengan saum. Saumnya adalah saum thariqah. Bagaimana praktiknya? Kita ambil sebuah contoh. Ainun, mata. Untuk apa mata? Tentu untuk melihat. Bagaimana saum thariqahnya mata? Dalam kearifan lokal Sunda, tingali, mengundang ditinggali. Ulah ningali, lah mulai tinggali kita. Lihat yang boleh engkau lihat. Jangan melihat yang tidak boleh engkau melihat. Yang membolehkan dan yang melarangnya adalah aturan agama. Ini adalah saum thariqah. Itu baru bicara dohir, belum bicara batin. Batin manusia, Abu Hamid Ibnu Muhammad Al-Ghazali misalnya menyebutkan bahwa batin manusia itu ada 4 istilahnya: ruhun, qalbun, aklun, dan nafsun. Tapi ruh, qalbu, akal, dan nafsu ini muradifil mana? Sinonim saja dalam artinya. Untuk memudahkan pembahasan, saya ambil salah satunya dari 4 itu. 1, nafsu. Ya. Kalau kita telaah dalam Al-Quran, Al-Quran menyebutkan inna nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahimar rabbi. Sesungguhnya nafsu memerintahkan pada kejahatan illa kecuali ma rahimar rabbi, nafsu yang sudah mendapatkan rahmat Tuhanku. Jadi menurut ayat ini nafsu terbagi 2. Nafsu yang memerintahkan kejahatan dan nafsu yang sudah mendapatkan rahmat Allah. Nafsu yang memerintahkan pada kejahatan ini disebut dengan nafsu
amarah, dan lawamah. Nafsu yang sudah mendapatkan rahmat Allah. Ini adalah nafsu mutmainnah, mulhamah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Mutmainnah, mulhamah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Ini nafsu yang sudah mendapatkan rahmat Allah. Tentu ini sudah mendorong pada kebaikan. Yang harus kita saumi, yang harus kita kendalikan, yang harus kita saum dengan saum thariqah adalah nafsu yang memerintahkan pada kejahatan. Ini dia nafsu amarah dan lawamah. Imam Al-Ghazali lagi-lagi memberikan penjelasan bahwa di antara nafsu amarah itu antara lain kibrun, hirsun, sahwatun, thumahasad, gharbun, bukhlun, wahikdun, qadwarod. Kibrun, takabur, megalomania, sombong, asa ayu yakidul, bulak cangkeng dina puluh, ningali batur goreng kabe, aing ngasapang hebrina. Ini sombong. Rasulullah SAW mengancam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang kalau di dalam hatinya misqalu khardalin min kibrin, sekepul tina penyakit takabur. Jadi jangankan besar takabur itu, baru misqalu khardalin saja membuat seseorang pemiliknya tidak bisa masuk surga. Oleh karena itu maka nafsu amarah ini harus dikendalikan dengan saum. Saumnya adalah saum thariqah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah menolong kita semua untuk meningkatkan dari saum syariat kepada saum thariqah, sehingga saum kita tidak terjebak pada apa yang disampaikan, waruba shaimin laisa min saumihi ilal ju' wal aqs. Banyak sekali orang yang ibadah saum tapi tidak mendapatkan apa-apa saumnya kecuali mendapatkan lapar dan dahaga. Dengan meningkatkan saum syariah dengan saum thariqah, mudah-mudahan kita tidak terjebak menjadi orang yang saum tapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.